Terima kasih Oke. semuanya. Siap, terima kasih. Terima kasih anak-anak baik. Kasih tepuk tangan lagi dong buat anak baik yang udah menghibur kita pada siang hari ini. Semoga lancar dan banyak job-jobnya ya setelah ini ya. Amin. Thank you, terima kasih sekali lagi. Dan kami menghimbau juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke Auditorium Surya Atmaja. Karena saat lagi sesi sharing session, sesi diskusi akan segera kami mulai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang berada di posisi kursi atau duduk di kursi di paling belakang, boleh maju ke depan mengisi sisi kursi-kursi yang kosong supaya kita makin rapat dan makin hangat ya dan gak ngantuk ya karena barusan juga makan siang takutnya habis ini ngantuk. Tapi saya garanti tidak akan ngantuk karena diskusi yang akan disampaikan oleh para profesional pastinya akan membuat kita semakin mengerti dan semakin memahami apa sih pentingnya literasi perdagangan bursa komoditi atau PBK 2025 ini yang menjadi program literasi berkelanjutan pastinya ya. Baik, kembali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke Auditorium Surya Atmaja. Sesaat lagi acara sesi sharing diskusi akan segera kami mulai. Akan ada 2 sesi sharing diskusi yang masing-masing akan membahas tema dan topik yang sangat-sangat menarik. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu juga untuk bergabung bersama dengan kami di ruangan Surya Atmaja pada siang hari ini. Dan yang harusnya menjadi catatan adalah bagi Bapak Ibu yang mengikuti sampai akhir sesi, tadi saya janjikan ada 19 door prize yang akan dibagikan lagi, pastinya akan sangat berkesempatan untuk bisa mendapatkan door prize di akhir acara. Baik, kita akan segera bersama-sama masuk ke sesi yang pertama, sesi diskusi sharing session atau talk show. Kita akan membahas tentang hal yang sangat signifikan juga, penting sekali untuk kita pahami. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah setia dari pagi sampai dengan siang hari ini. Kami melanjutkan rangkaian acara ke sesi berikutnya, yaitu talk show bersama dengan pihak SRO Perdagangan Berjangka Komoditi BBK. Sambil kita bersiap-siap mempersiapkan tempat begitu ya, kembali lagi kami ingatkan Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang berada di luar ruangan auditorium untuk bergabung bersama dengan kami kembali di sini untuk kita memasuki sesi selanjutnya, sesi diskusi yang akan dibawakan oleh para profesional dengan tema yang juga sangat-sangat menarik ya. Kita akan memasuki sesi diskusi yang pertama dan dalam sesi ini kita akan mendengarkan pandangan dari para profesional di bidangnya yang pastinya juga dipandu oleh orang yang profesional di bidangnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi diskusi yang pertama atau talk show pertama, SRO. Kami panggilkan moderator kita, Ibu Omega Wati. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Maria. Bu Maria ini mentor saya di dunia MC dan permoderatoran ya. Jadi kita saling transfer knowledge lah. Kalau Bu Maria dan teman-teman biasanya mau trading, kita arahkan ayo belajar di PBK gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar MC dan moderator bisa juga ke Ibu Maria. Terima kasih Bu Maria. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih setia mengikuti rangkaian Bulan Literasi PPK 2025. Kita akan langsung saja, tadi saya sudah dipesenin, Bu jangan lama-lama ya. Jadi kita langsung saja, kita akan undang para narasumber yang kompeten dari Bursa Berjangka dan juga Lembaga Clearing. Ya, 2 pilar yang menopang transparansi dan integritas, terutama untuk kita semua para pelaku di industri PBK. Baik, kita akan undang yang pertama, Direktur Utama JFX, Bapak Yasid Kanca Surya. Yang kedua, Bapak Nur Salam, Direktur ICDX.
Yang ketiga, Direktur Utama Indo Bursa Karisma Berjangka, Bapak Agung Rihayanto. Yang keempat, Direktur Utama Clearing Berjangka Indonesia, Bapak Budi Susanto. Dan yang terakhir, Bapak Yugiandi Tirta Saputra, Direktur Indonesia Clearing House atau ICH. Silakan Pak menempati kursi yang sudah disediakan. Sebelum kita mulai sesi kita, boleh saya mengabsen? Apakah teman-teman adik-adik mahasiswa masih ada di sini? Masih ada ya? Oh baik, baik terima kasih adik-adik. Baik Bapak-Bapak, kita akan mulai saja Pak. Boleh ya kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Kanca. Pak, ini kita semua tahu Indonesia mentargetkan menjadi generasi emas 2045. Bagaimana JFX melihat peran bursa berjangka dalam mendukung visi besar ini, Pak? Ya, makasih Bu Omega. Sebenarnya kunci untuk Indonesia menuju menjadi generasi emas 2045 adalah SDM yang unggul, kedua juga si investornya harus melek finansial. Jadi saya yakin apabila itu terjadi maka nasabah akan lebih berhati-hati dalam transaksi di bursa ini. Dan kami selaku SRO bursa menyediakan fasilitas dan edukasi untuk perdagangan berjangka ini yang transparan, aman, dan modern. Jadi dengan begitu generasi muda nanti bisa lebih bijak dalam mengelola risiko dan juga berani bersaing di pasar global. Ini itu saya. Ya baik, lalu apa langkah konkret yang JFX lakukan Pak untuk meningkatkan literasi finansial generasi muda itu? Kami rutin ya melakukan seminar, webinar, workshop, terus kita juga ada yang namanya FTLC, Futures Trading Learning Center. Tapi kalau dari sisi bursa, kami selain dari bursanya sendiri, kami selalu melakukan roadshow keliling Indonesia, menemukan langsung kepada calon investor ataupun existing investor yang sudah ada. Di luar itu juga kami aktif selalu berkunjung ke member-member kami, memberi literasi kepada WP, wakil pialang mereka. Jadi kenapa? Karena ujung-ujungnya WP ini yang akan bertemu dengan nasabah, calon nasabah. Jadi di situ pun WP kami train, kami berikan literasi dan juga kami info apabila ada kontrak-kontrak baru yang akan kami launch dan juga mengencourage WP-WP ini untuk berpartisipasi dalam kontrak-kontrak yang sedang kami perjuangkan untuk menjadi liquid. Di luar itu seringkali kami bekerjasama dengan para member, kolaborasi membuat suatu acara mengundang calon nasabah atau nasabah existing di satu tempat, hampir seluruh Indonesia kita sering keliling dan di situ kita memberikan literasi soal bursa berjangka. Di luar itu juga dalam program FTLC itu biasanya jadi FTLC yang sekarang ini bagus ya, Bapepti langsung bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Yang biasa kami lakukan adalah kami kerjasama dengan broker kami, member broker kami itu bekerjasama dengan universitas. Dalam 5 tahun terakhir kita sudah bekerjasama dengan 19 universitas member ya, bukan kami sebagai bursa. Nah biasanya setahun sekali atau 2 kali universitas ini mengadakan
kayak literasi semacam ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa terutama di tidak harus fakultas ekonomi tapi ada beberapa fakultas yang lain dan kita sebagai bursa kita datang, kita memberikan literasi ke mereka. Jadi itu sudah banyak yang kami lakukan untuk memberi pengajaran kepada masyarakat umum, baik pun itu langsung ataupun broker juga kadang-kadang member kami langsung memberikan sosialisasi kepada baik calon nasabah ataupun existing nasabahnya. Mungkin itu saja. Baik Pak, berarti memang JFX sendiri bekerja sama dengan membernya ya, Yep. broker-broker banyak melakukan kegiatan edukasi ke berbagai daerah. Mungkin terutama di member yang ada di daerah tersebut dengan universitas yang ada di daerah tersebut pula ya. Jadi semakin memudahkan. Betul. Baik Pak, selain edukasi, produk JFX apa yang kira-kira cocok nih Pak untuk generasi muda dan bagaimana cara mereka untuk bisa mengakses pasar global? Oke, kami di kontrak multilateral kami yang exchange traded itu kami ada OLE 100 atau OLE 01. OLE ini sebenarnya nama fullnya itu RBD olein, refined, bleach, and deodorized olein, atau bahasa gampangnya itu minyak goreng. Kenapa kita namakan awalnya kita namakan ole 100, tapi sekarang nama yang lebih umumnya kita namakan ole 01, tapi 100 itu cuma 100 kg. Biasanya kontrak, saya ambil contoh di Bursa Malaysia itu dua kontraknya 25 ton, ini cuma 100 kg. 1 ton pun nggak sampai, itu hanya 1/10 dari 1 ton. Kenapa kita buat kecil? Supaya entry barrier untuk terutama untuk adik-adik sebagai mahasiswa itu sangat kecil. Khususnya di olein, mungkin kalau sudah sampai level broker itu hanya dengan uang 50.000 adik-adik sudah bisa bermain kontrak olein. Nah, itu dari olein. Kita juga ada emas 10 gram. Futures juga, jadi itu pun kalau emas 10 gram agak lebih mahal dikit, mungkin kalau sudah sampai di level broker itu kira-kira initial margin itu antara 300 sampai 400 ribu. Yang mana kalau menurut saya itu masih cukup kecil untuk sebagai entry point dari para mahasiswa. Ke depan dalam waktu dekat mungkin dalam sebulan lagi kita akan meluncurkan BCO, Brent Crude Oil Rolling Contract. Ini mini, jadi initial marginnya sekitar 250 US. Mungkin kalau sudah sampai di level broker itu bisa sekitar 5 jutaan. Masih kalau menurut saya ini masih juga affordable ya untuk level mahasiswa yang mempunyai uang lebih. Nah ini Brent Crude Oil Rolling Contract kita bekerjasama dengan Onyx Capital Group. Onyx Capital Group ini bukan perusahaan main-main, dia perusahaan liquidity provider dunia yang terbesar untuk di oil derivatif. Jadi kenapa kami mencari level yang setinggi itu supaya insya Allah bulan depan kita launching apa yang dilakukan untuk melakukan sebagai liquidity provider ini benar-benar akan terus dilakukan karena ini yang menyediakan yang provide liquidity ini sudah kelas dunia dan karena kami ada pengalaman liquidity provider kita ambil dari lokal kadang-kadang beberapa saat akhirnya ada di saat dia nggak bisa provide terus harga. Kalau kelas dunia dia akan provide terus karena dia pasti posisi dia yang netnya itu dibuang keluar. Jadi kami berharap juga kontrak BCO ini menjadi andalan JFX untuk ke depan dan juga saya harapkan mungkin dari adik-adik mahasiswa juga bisa mencoba kontrak ini. Jadi tidak begitu banyak mungkin ya ini lumayan 5 juta rupiah per lotnya untuk bermain di Brent Crude Oil ini. Dan kenapa Brent Crude Oil menjadi penting? Karena banyak komoditi-komoditi lain itu berketergantungan dengan kontrak Brent Crude Oil.
Karena Brent crude oil ini terjadi perang, minyak naik. Amerika takut inflasi, harga minyaknya dia tekan supaya itu tidak naik. Dan Brent crude oil ini terhadap CPO kita, kontrak CPO kita itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena CPO dari demand side-nya juga itu bukan hanya untuk makanan, dia juga untuk energi. Jadi dari demand side-nya ada dua sisi, makanan dan energi. Kalau ada dua side gini, apa yang terjadi di crude oil otomatis mempengaruhi harga CPO karena CPO bisa dijadikan energi juga gitu. Mungkin itu jadi ke depan adik-adik kalau memang mau coba bisa masuk ke website kita untuk mengeksplor kontrak-kontrak kita, terutama kalau yang mungkin yang entry levelnya tadi yang RBD olein 100 kg, itu yang termurah kalau menurut saya untuk masuk ke sebagai percobaan, karena trading itu memang untuk awal-awal kita harus berlatih dulu, jangan langsung masuk dengan uang besar. Mungkin itu. Baik Pak Kansa, jadi dua produk ini yang sekiranya cocok ya ini untuk anak-anak muda. Nanti adik-adik nanti boleh bertanya ya ke Pak Kanca terkait dengan dua produk ini. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Selanjutnya ke Pak Nur Salam. Pak Nur, ini menurut Bapak nih, apa pentingnya para mahasiswa memiliki pemahaman tentang perdagangan berjangka komoditi? Terima kasih Mbak Mega sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Iya, memang kalau kita bicara bursa berjangka, PBK, memang ini sangat penting sekali ya, karena PBK itu posisinya sangat strategis Bu. Nah apalagi kalau kita bicara generasi muda, karena generasi muda inilah yang akan nanti melanjutkan generasi kita-kita yang udah tua gitu ya, sehingga peninggalan tongkat estafet ini memang harus diserahkan saat-saat sekarang, kalau enggak siapa lagi gitu ya. Nah oleh karena itu memang ada hal-hal yang sangat penting dari industri PBK ini yang perlu kita kupas bersama, kita pahamin bersama, kemudian kita implementasikan bersama. Kenapa saya bilang PBK ini sangat strategis? Yang pertama bahwa PBK itu dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ya, kenapa? Karena dengan PBK ini di situ menjadi sarana untuk melakukan para pelaku melakukan hedging, lindung nilai, dan juga menjadi tempat insuran terhadap fluktuasi harga. Ya, sehingga para pelaku jika telah melakukan hedging salah satunya, kemudian fluktuasinya juga dilakukan mitigasi, maka kestabilan ekonominya akan tercapai. Nah itulah perannya salah satu dari bursa berjangka. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing global. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga dengan Indonesia yang memiliki sangat-sangat kaya dengan komoditi. Cuman satu yang harus kita pikirkan, komoditi yang begitu banyak di Indonesia, ini kita sendiri belum punya, kalau kita bicara bursa adalah harga acuannya belum ada. Belum punya. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa beberapa komoditi unggulan kita itu marketnya di luar negeri. Ya kan, di CME, mungkin di Amerika, di Malaysia, paling gampang CPO. CPO kita produsen nomor 1 tapi marketnya di Malaysia. Artinya apa? Bahwa daya saing kita ini masih kurang. Nah, dengan adanya PBK, dengan adanya bursa ini, ayo kita sama-sama kita kembangkan industri ini sehingga kita menjadi atau memiliki kekuatan sendiri. Sehingga komoditi-komoditi yang unggulan Indonesia itu harusnya ditransaksikan di bursa sendiri. Dan ini akan menjadi daya saing secara internasional. Ya kan? Internasional akan melihat kita, akan melihat market kita. Jangan melihat barang kita dilihatnya di market orang lain. Ya, tapi bagaimana kita yuk ke depan ini kita kembangkan mulai saat ini sehingga market Indonesia itu menjadi kekuatan Indonesia sendiri sehingga dunia melihat Indonesia. Dunia mengacu ke Indonesia. Kalau ada orang nanya harga CPO berapa, nanyanya ke Indonesia, bukan ke Malaysia, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber investasi. Ya, salah satu tadi sudah disampaikan di depan, barangkali bursa salah satu manfaatnya adalah untuk investasi. Nah, kemudian yang keempat adalah pemberdayaan para pelaku itu sendiri. Dengan adanya bursa, maka para pelaku itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sebagai contoh faktanya atau contoh nyatanya, sekarang dengan adanya misalkan di kami ada bursa CPO, maka petani itu bisa melihat harga rujukan CPO itu berapa.
Dulu sebelum ada harga CPO di bursa misalkan, orang nggak tahu harga CPO berapa ya. Sehingga para pelaku pun tidak memiliki acuan harga, tidak memiliki standar berapa harusnya produksi mereka dinilai, dihargain. Nah dengan adanya bursa maka dia bisa mengukur harganya berapa, sehingga dia bisa breakdown menghitung harga pokok mereka berapa, kemudian jualnya berapa. Nah ini untuk atau membantu para pelaku itu sendiri. Berikutnya adalah ini, ke kontribusi pada penerimaan negara. Apa hubungannya? Dengan adanya bursa berjangka, maka komoditi-komoditi itu penjualan atau marketnya atau tata niaganya akan diatur melalui bursa. Sehingga karena tata niaga yang diatur, maka data-datanya paling tidak ada di bursa. Kemudian transaksinya menjadi fair, terbuka. Sehingga apa yang terjadi? Harganya menjadi optimum. Anda bisa bayangkan kalau kita melakukan tawar-menawar harga atau barang dengan pihak melawan pihak, adanya dua pihak, dibanding banyak pihak, pasti harganya menjadi lebih optimum kalau barang itu ditawarkan kepada banyak pihak. Dengan harganya optimum, harganya lebih tinggi, lebih bagus, maka pendapatan negara dari sisi pajak akan menjadi lebih bagus. Kedua juga, kalau datanya transparan, datanya ada semua di bursa, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Kenapa? Karena pendapatan negaranya dihitungnya lebih gampang. Orang tidak bisa lagi hengki-pengki mainkan data dan sebagainya karena datanya ada semua. Nah dengan demikian pendapatan negara juga akan meningkat. Kemudian transformasi digital dan inklusi keuangan dan komoditi. Nah tentu dengan adanya bursa yang sekarang semuanya sudah digital, maka akses masyarakat, akses para pelaku akan menjadi lebih mudah. Nah itulah Bu, makanya perlunya kenapa para muda, para mahasiswa ini harus tahu bahwa ke depan mereka ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar gitu ya. Nah tentu tanggung jawab yang besar ini bisa dijalankan kalau semuanya memahami industri ini. Tanpa memahami industri dengan benar, maka implikasinya juga akan susah untuk menerapkan di kemudian hari menjadi atau para pemuda, para adik-adik kita nanti suatu saat jadi penjabat, ya nggak tahu juga harus ngapain karena tidak memahami gitu. Makanya kesepakatan ini sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi atas acara ini sehingga ini menjadi sarana yang baik untuk kita semua sih saya kira gitu Bu Mega. Iya Pak Nur, jadi intinya sebelum generasi muda ini menerima tongkat estafet harus benar-benar sudah memahami dan menguasai ya Pak. Betul. Makanya teman-teman nih dari pelaku usaha jangan bosan-bosan untuk melakukan literasi ke berbagai lapisan masyarakat, terutama untuk generasi muda kita, supaya nanti ketika tongkat estafet ini diserahkan benar-benar sudah siap, ya Pak. Sebentar lagi kami pensiun Bu. Baik Pak Nur. Oh, kemudian Pak, sektor perdagangan berjangka komoditi, apakah memang menjadi instrumen yang cocok ini, terutama untuk investasi dari anak-anak muda tadi, sebelum mereka melanjutkan tongkat estafet tersebut Pak? Ya, jadi kan yang pertama sebelum investasi kan kita harus belajar dulu, memahami dulu tadi sudah disampaikan. Tadi Pak Kanca juga sudah sampaikan bahwa di bursa BPC atau di kami juga ACDX, BKDI juga ada kontrak-kontrak yang sifatnya kecil gitu ya. Jadi bahasanya adalah di pasar mikro ataupun mini. Nah itu tujuannya adalah untuk pembelajaran sehingga kita memperkecil risiko dengan nilai kontrak yang sangat kecil. Nah itu juga salah satu sebenarnya ada pembelajaran kepada generasi muda sebelum nanti generasi muda ini menjadi generasi menengah yang akan nanti membuat suatu kebijakan. Ya, saya harap nanti bisa belajar dari situ dengan memahami baru nanti mulai investasi. Karena investasi itu harus dilakukan setelah memahami semua aturan dan marketnya. Ya, saya tidak mengatakan, tidak menganjurkan adik-adik semua mulai investasi sebelum mengetahui, menguasai semua aturan main, semua produknya dan semua teknik pasarnya seperti apa. Harus belajar dulu baik-baik baru investasi. Nah nanti udah investasi akan merasakan manfaatnya apa. Atau mungkin merasakan kekurangan apa. Nah itulah saatnya kalian nanti ke depan memberikan improvisasi demi kemajuan industri ini. Saya kira gitu. Baik Pak Nur, terima kasih. Selanjutnya saya boleh ya ke Pak Agung dulu. Pak Agung ini kan anak bungsu ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu sudah ulang tahun yang ke-1 belum Pak? Baik Ibu, jadi kalau saudara kami yang paling tua Pak Kanca di JFX, saya tahu persis pendiriannya sekitar tahun 2000 ya Pak Kanca ya. Ketika 2000 itu
bergabung dengan kami ya Pak di waktu itu di KBI ya Pak, clearing berjangka. Saya ingat betul di Menara Kadin. Oh iya. Kemudian Pak Nur Salam BKDI tahun 2009. Kebetulan kami baru berdiri tahun 2023 Bu dan baru dapat izin 2024. Tepatnya hari kemarin Bu ulang tahun baru. Dari sisi perizinan Bu ya. Jadi mohon maaf nih kita belum banyak cerita banyak terkait dengan produk seperti tadi ditanyakan ke Pak Kanca, ke Pak Nur Salam. Tapi memang khusus untuk Indo Bursa kami dengan label IX, Indo Bursa Exchange, ini baru mengembangkan satu produk yang memang sudah dapat lisensi dari Bapepti khususnya untuk kontrak berjangka CPO. Sebagaimana teman-teman tadi pagi sudah dijelaskan dari sisi OJK, beliau sebagai bursa baik di tempatnya Pak Kanca maupun tempat Pak Nur Salam masih memperdagangkan kontrak-kontrak yang berbasis yang pengaturannya saat ini sudah beralih ke BI maupun ke OJK. Nah khusus kami memang saat ini melulu ke bernaung di Bapepti karena kita hanya akan mengembangkan kontrak-kontrak dengan underlying komoditi. Nah, concern kami tentu saja Bu untuk literasi ini ke depan ya tentu tidak terlepas dari tema yang ada, akan coba bergerak ke kampus juga termasuk kami lebih mendekati ingin berkolaborasi dengan pasar-pasar yang sudah ada khususnya pasar fisik ya. Karena bagaimanapun sebagai bursa yang kita tahu secara teoritis merupakan produk-produknya paper. Nah di sisi lain tidak terlepas pastinya dari sisi pasar fisiknya. Oleh karena itu kami terbuka dan pada saat ini kami sudah merancang kerjasama dengan KPBN khususnya terkait dengan penyerahan kilang-kilangnya kami gunakan sebagai tempat serah fisik gitu. Nah memang dikaitkan tadi apakah nanti ini bisa implementasi dengan teman-teman mahasiswa. Memang saat ini kontrak size kami yang baru ada di tempat kami masih kontrak size yang cukup besar. Dan memang ini menjadi pemicu kami untuk mengembangkan produk ke depan, akan mengembangkan produk-produk yang memang seperti Pak Nur Salam tadi sampaikan, mini dan bahkan mikro. Gitu. Mungkin itu Bu sebagai introduce, kami saat ini berkantor di Zona Topaz di Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih. Baik Pak, ini ada satu titipan pertanyaan Pak. Katanya pertanyaan ini cukup menggelitik dan cukup menarik Pak. Indonesia ini kan terkenal sebagai penghasil komoditas yang cukup besar. Nah, pertanyaannya adalah negara mana yang menjadi referensi harga CPO dunia saat ini? Nah, seperti tadi disampaikan Pak Nur Salam sebenarnya ya kan, sebagai negara dengan luasan kebun sawit terbesar, kita tahu ya kalau angka banyak versi, tapi saya lebih suka pakai angka yang mudah saja. CPO kita sekitar 50 jutaan lah Pak ya. 27 jutaan itu diproduksi oleh para perkebunan yang under konglomerasi, artinya korporasi. Terus sekitar 17 jutaan itu milik perkebunan rakyat. Dan sisanya, saya katakan sisanya ya karena nilainya sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Itu yang diproduksi oleh teman-teman PTPN atau sekarang sebutannya Palmco ya. Nah ini bisa kita bayangkan bahwa dari demikian luasnya perkebunan dan kebutuhan kita untuk pemenuhan minyak kita saja, pemerintah sudah mencanangkan kebutuhan untuk bisa menyediakan minyak kita 3 juta ton selama setahun. Belum lagi ada program B40 dan saya perkirakan sih mungkin ya akan terjadi kelangkaan makin pemerintah menekan untuk penerapan B40 bahkan ke B50 ini mungkin bisa menjadi titik awal kebangkitan either itu olein di tempatnya Pak Kanca atau di tempatnya Pak Nur Salam terkait dengan kontrak baik fisik maupun papernya. Mungkin itu Bu, jadi kita terbesar
yang Malaysia hanya produksinya 20 juta ton, tapi lead harganya orang lebih banyak menengok BMD, Bursa Derivatif Malaysia. Mungkin itu sih Bu yang menjadi pertanyaan menggelitik buat teman-teman mahasiswa. Akankah kemudian peran Anda yang notabene sebagai anak muda ke depan, Indonesia masih dalam tanda petik ya dijajah oleh suatu mekanisme yang kemudian kalau Anda lepas diri, tidak apa istilahnya statue, itu bisa ya tadi peran kita untuk bisa ngelit harga sendiri ya akan jauh dari peran itu. Tapi kita optimis ya Pak, suatu saat nanti kita bisa menjadi. Pasti Bu, ya tergantung beliau-beliau nih yang duduk di sini Bu, ke depan seperti apa gitu. Baik Pak Agung, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Budi. Bapak, setelah kami membaca dan mengamati perkembangan industri PBK dengan adanya Undang-Undang P2SK yang terdapat peralihan pengawasan dan pengaturan khususnya untuk derivatif keuangan berbasis efek ke OJK dan derivatif valuta asing ke Bank Indonesia. Bagaimana penyikapan keberadaan dan peran clearing ke depan dengan adanya multi regulator tersebut Pak? Ya, terima kasih Bu Mega. Kalau kita tadi dengerin ya Bu ya, di sesi sebelum kita istirahat kan sudah para regulator tadi udah berbicara gitu ya, dari Bapepti, dari BI, juga dari OJK gitu. Kalau kita lihat tujuannya pastikan memperkuat perkembangan dan penguatan dari industri PBK itu sendiri gitu kan. Jadi sangat positif kalau kita lihat gitu ya. Jadi intinya adalah dengan pengawasan lebih dari satu regulator itu, intinya adalah ini supaya perlindungan kepada nasabahnya misalnya lebih baik. Kemudian fairness di marketnya juga lebih baik lagi. Kemudian transparansi misalnya juga diusung ya oleh mereka. Intinya dengan adanya penambahan regulator ini mereka tentunya ingin agar industri kita terus berkembang sih. Jadi kalau satu aja sudah berkembangnya cukup baik, apalagi kalau tiga gitu kan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat hubungannya dengan clearing ya kita sangat mendukung sih. Mendukung artinya bahwa kita kan di clearing ini tugasnya adalah untuk melakukan penjaminan transaksi ya. Dan penyelesaian transaksi dan cash settlement-nya supaya lebih baik lagi. Nah dengan adanya regulator itu tentunya kita akan lebih banyak dialog, lebih banyak bimbingan juga dan juga tukar pikiran. Sehingga kalau kita prediksi sih makin ke depan industri kita akan lebih berkembang sih. Dengan tentunya sekarang ini BI punya basis bukan nasabah sih ya, basis konstituen sendiri gitu kan. OJK juga punya sekarang ini di pasar modal segala macam. Itu juga sudah besar. Nah, kedepannya bisa akan sinergi kan gitu. Jadi dengan sinergi, kemudian juga dengan gerakan yang terintegrasi antara tiga regulator itu tentunya akan memperluas basis nasabah juga di PBK ini. Itu harapannya. Jadi tapi kita harus meningkatkan fairness di industri kita, transparansinya, kredibilitas. Kita di clearing ini sangat siap untuk itu, untuk mendukung itu dengan sistem teknologi, dengan aturan-aturan yang lebih fair lagi gitu. Kita sih optimis sih Bu Mega, kedepannya industri kita akan tumbuh lebih berkembang lagi. Ya artinya dengan diawasi oleh tiga regulator ini akan semakin sehat ya, semakin berkembang tentunya dan mendapatkan kepercayaan lebih ya Pak dari para investor. Betul Bu. Baik Pak, yang kedua Pak, stakeholder dalam ekosistem dan industri perdagangan berjangka komoditi terdiri dari regulator, SRO dan pialang berjangka. Apa yang dimaksud dengan SRO tersebut dan bagaimana peran dan fungsinya dibandingkan dengan regulator dalam hal ini Bapepti dalam industri PPK tersebut? Ya, SRO itu kan singkatannya, jadi Self Regulatory Organization gitu ya. Jadi organisasi yang mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi kita SRO bursa, kemudian juga ada clearing gitu. Kalau di
Mungkin nanti ada custody juga di tempat-tempat yang lain di komoditas tertentu gitu ya, terutama di spot market. Itu lembaga atau organisasi yang membuat seperangkat aturan dan menegakkannya gitu. Jadi kita punya member semua, bursa, clearing terutama itu mempunyai member dan kita buat aturan-aturan, seperangkat aturan untuk bagaimana bertransaksi di bursa gitu ya, dan penyelesaiannya seperti apa, kita bikin aturan. Tentunya kami merujuk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh regulator. Dalam hal ini misalnya Bapepti gitu, nanti ada OJK juga, ada Bank Indonesia dan undang-undang yang di atasnya mestinya, misalnya gitu. Jadi kita, kenapa kita membuat aturan dan menegakkannya supaya pasar berjalan dengan fair utamanya dan efisien, itu sih Bu. Jadi keterkaitan antara SRO dengan regulator seperti Bapepti misalnya itu sangat erat karena kami menurunkan aturan-aturan dari regulator kami ke dalam aturan kami untuk mengatur member kami untuk apa tadi fairness dan efisiensi market, itu sih Bu. Baik, ini semoga teman-teman mahasiswa nggak tambah bingung. Baik, yang terakhir. Pak Yugi ya, Pak Yugi. Pak, dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi terdapat lembaga clearing, dalam hal ini Indonesia Clearing House. Nah ini sebenarnya tadi hampir sama ya pertanyaannya ya. Sebenarnya apa fungsi lembaga ini? Ini mungkin kan buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang belum paham ya Pak ya. Sebenarnya tadi kalau pertanyaan itu udah dijawab sama Pak Budi sih. Betul, betul. KBI. Cuman mungkin ini sih Bu, terkait daripada PBK itu dulu. Mungkin ini yang mau saya coba jelaskan lagi lah ya. Ini kan di sini kan ada generasi emas cakap PBK, pahami resiko dan peluang. Nah maksudnya kenapa mesti pahami resiko dulu nih, bukan peluang. Nah kalau misalnya kita lihat di sini kayak di dalam PBK ini ada derivatif dan juga ada komoditi fisik. Nah kalau di dalam komoditi fisik yang tadi sudah dijelaskan ada CPO, ada timah, ada komoditi-komoditi lain, itu mungkin B2B ya. Nah kalau misalnya dari yang B2C-nya itu berarti kan yang derivatif. Di mana yang derivatif ini adalah kontrak-kontrak futures yang tadi udah dijelaskan juga fungsinya buat hedging atau mungkin untuk menangkap peluang investasi seperti itu. Tapi sebelum menangkap investasi sendiri, berarti kan resikonya mesti teman-teman tahu semua nih. Nah resiko di sini itu seperti apa sih gitu. Jadi harus dipahami juga bahwa di industri ini tuh ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Nah kalau misal teman-teman semua melihat, oh saya mau masuk PBK, oke, dilihat dulu apakah member-member ini legal, terdaftar di bursa, lembaga clearing dan juga Bapepti, atau ini yang ilegal. Nah kalau yang ilegal, otomatis Anda baru mau masuk, belum ngerti apa-apapun, itu uang sudah pasti hilang lah. Karena ini ilegal gitu kan. Nah kalau yang legal, uangnya disetor ke broker, brokernya disetor kemana? Ke lembaga clearing. Di mana lembaga clearing ini menjamin yang tadi sudah disampaikan Pak Budi, transaksinya, kemudian settlementnya seperti itu. Jadi kalau misalnya, kembali lagi, harus benar-benar pahamin resiko dulu. Sebelum trading pun harus tahu resikonya legal dan ilegal, satu. Begitu sudah masuk yang ke legal, maka dari situ harus teman-teman pelajari juga, itu bagaimana kontrak ini ada atau kontrak ini cara tradingnya seperti apa. Nah ini juga harus dipahami, jangan sampai masuk terus kemudian rugi. Nah kalau rugi pasti kita komplain, tapi kalau untung biasanya nggak komplain sih gitu kan. Nah sekarang kita mesti lihat lagi kontrak di sini itu bedanya sama saham seperti apa sih. Saya cuman mungkin saya mau membandingkan ini dengan saham lah, karena saham itu mungkin teman-teman semua udah mengerti, literasinya udah lebih baik lah. Kalau di PBK mungkin literasinya kita masih ada PR lah daripada kita semua. Nah kalau di saham itu 1:1. Nah kalau di sini itu bisa 1:100 gitu. Maksudnya apa 1:100? Berarti tandanya dengan uang 1 juta saya bisa transaksi sampai dengan 1 miliar gitu. Atau 1:1000 gitu. Kalau 1:100, 1 juta untuk 100 juta. Nah kalau kita sudah beli kontrak yang nilai 100 juta, dia naik sedikit, berarti untungnya dilihat dari yang 100 juta, bukan yang 1 juta. Nah kalau sampai rugi juga sama, kalau 100 juta turun ke 99, berarti uang saya 1 juta tadi sudah hilang, kayak gitu. Nah itu sesuatu yang benar-benar harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi kalau yang tadi itu kontrak segala macam itu satu hal, di mana memang kontraknya itu ada banyak lah. Ada yang kontraknya forex,
yang sekarang diatur oleh BI. Kalau misal kontraknya dalam bentuk efek, berarti diatur oleh OJK. Kontrak komoditi berarti masih di Bapepti seperti itu. Nah, fungsi lembaga clearing tadi ya seperti yang tadi sudah disampaikan, uangnya ada di kita menjamin transaksinya itu settle dan juga cash settlement-nya seperti apa. Jadi itu sih Bu mungkin. Baik, terima kasih Pak Yugi. Diskusi yang cukup menarik ya. Semoga juga adik-adik mahasiswa nanti bisa memberikan pertanyaan karena nanti juga ada door prize atau hadiah yang akan diberikan kepada penanya Pak ya. Nanti pertanyaannya dari bapak-bapak aja, yang gampang-gampang aja katanya Pak. Baik, terima kasih bapak-bapak atas insight-nya yang sangat, Pak Kansa mau menambahkan. Boleh, terima kasih boleh. Bu Omega. Ini ada sedikit mungkin untuk adik-adik mahasiswa, saya ada kiat-kiat bertransaksi di PBK ini. Jadi kenapa saya ingin sampaikan ini penting. Yang pertama risk management lah. Jadi seperti tadi Bu Ima juga udah sampaikan, uang kalau yang mau ditransaksikan di industri PBK ini benar-benar hanya uang yang kalau sampai habis itu hidup kalian bisa move on, nggak akan terganggu lah. Let's say kita ambil angkanya 1 juta rupiah, yang mungkin adik-adik punya tabungan 1 juta. 1 juta ini habis pun masih ada lah tabungan lain dan nggak terganggu makan siang, nggak terganggu ongkos transport segala macam. Nah, masuk ke PBK itu mungkin dari 1 juta karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwasanya ini kita main margin. Jadi uang 1 juta tapi yang kita transaksikan 100 juta itu ekstrim ya, 1:100. Yang di komoditi mungkin 5 banding 20 lah. Jadi misalnya uang 100 juta itu marginnya 5 juta. Jadi saya ambil tadi dengan investasi yang rencananya mau ditaruh 1 juta, masuk ke PBK, masuk dengan 50.000. Kenapa? Dari data statistik banyak orang kalah itu bukan karena salah prediksi. Prediksinya sudah benar, duitnya nggak kuat untuk nahan. Nah kalau kita taruh 1 juta, mainnya 50.000, kita masih punya 950.000 buat nahan posisi itu. Di market itu banyak orang hilang uangnya itu karena dia kena udah kena autocut karena duitnya nggak cukup. Padahal prediksinya benar karena market tuh sering kadang-kadang turun dulu koreksi ke bawah. Nah pas koreksi ini duitnya nggak cukup untuk nahan. Akhirnya apa yang dia prediksikan, market bullish naik, bener naik. Tapi duit dia sudah habis gitu. Nah ini yang tadi saya bilang risk management jadi penting. Jadi walaupun tadi 1 juta udah di set aside, jangan semuanya ditaruh. Karena kalau itu ditaruh semua tahu-tahu market koreksi, kita harus cari lagi 1 juta mungkin untuk top up ini uang gitu. Itu satu. Kedua tadi mungkin beberapa pembicara tadi udah sampaikan pelajari produknya, pelajari marketnya. Market tuh apa? Kalau misalnya di komoditi CPO, CPO tuh apa aja sih yang pengaruhin? Banyak dari cuaca, terus dari kadang-kadang ada El Nino, terus ada La Nina, semua faktor-faktor market tuh harus dipelajarin. Terus juga fundamentalnya. Ada faktor politik tadi saya udah sebutkan CPO terpengaruh juga dengan harga minyak bumi. Dan kalau yang suka teknikal boleh main teknikal. Setelah itu kiat yang ketiga, plan your trade and trade your plan. Banyak orang punya rencana, saya mau trade ini. Begitu sudah masuk dia nggak trading sesuai dengan rencananya gitu. Jadi itu penting. Dan yang keempat ini yang paling penting, disiplin. Banyak orang kalah itu bukan melawan market, tapi melawan dirinya sendiri. Karena dia tidak disiplin, dia kalah sama emosinya dia dan akhirnya dia lose money. Jadi untuk adik-adik sebagai pemula ini penting kiat-kiat ini karena banyak ada bukan hanya di PBK ya, mungkin di pasar efek juga banyak yang orang trading ikut-ikutan. Kalau mau trading cuma, ini lagi bagus saham
Saham, ya taruhlah kita lihat saham lah, saham BCA lagi bagus. Atau kita main di sini, oh komoditi olein lagi bagus. Oke, ikut beli. Tanpa ada research, tanpa ada apa. Itu sama aja kalian masuk ke kasino di Singapura atau di KL, mendingan, kalau menurut saya mendingan main di kasino daripada ikut-ikutan dengan teman yang nggak tahu jentrungannya nih market mau kemana gitu. Nah, apa bedanya judi dengan PBK? Kalau judi itu is a game of chance. Kita masuk kasino itu cuma untung-untungan, bisa kalah, bisa rugi. Tapi kalau PBK ini is a game of opportunity. Jadi tadi kalau kita pelajari marketnya, kita pelajari fundamentalnya, orang yang lebih ngabisin waktu untuk mempelajari marketnya pasti akan mendapatkan opportunity untuk menjadi pemenang di industri berjangka ini. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Pak Kansa, kalau tadi 1 juta baiknya main yang lot kecil aja ya Pak ya? Lot kecil aja ya Pak ya? Baik. Mungkin dari Pak Nur Salam atau Bapak yang lain mau menambahkan sebelum kita berikan pertanyaan kepada adik-adik mahasiswa? Ya Bu, mungkin sedikit jadi menambah semangat para adik-adik semua bahwa potensi industri PBK di Indonesia ini sangat luar biasa besar. Jadi kalau bicara kesempatan masuk di industri masih cukup terbuka. Ya jadi saya mengimbau untuk adik-adik belajarlah sebanyak-banyaknya perdalam ilmu PBK ini khususnya. Karena itu kalau bicara karir dan peluangnya sangat luar biasa Bu. Tadi di awal saya katakan bahwa Indonesia ini sangat luar biasa kayanya dan itu belum di-manage semuanya, jadi masih luas sekali. Sehingga itulah potensi dan kesempatan buat adik-adik untuk bisa fokus salah satunya ke industri berjangka sih. Baik, terima kasih Pak Nur Salam. Kita akan berikan pertanyaan ke adik-adik mahasiswa. Ini pertanyaannya gampang sekali dari para narasumber. Boleh Kak berikan pertanyaan, jangan yang susah-susah Pak. Mungkin yang paling gampang saja. Ini khusus untuk mahasiswa ya, mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dilarang mengklaim ya. Nanti kalau dapat hadiah harus menunjukkan kartu mahasiswanya ya. Boleh dari Pak Kansa dulu mungkin? Yang gampang saja Pak. Oke, mungkin yang tadi terakhir saya sampaikan ada kiat-kiat transaksi, ada 4, mana yang terpenting dari 4 kiat-kiat transaksi tersebut? Terima kasih. Yuk adik-adik, 4 kiat penting, ya boleh, ya. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan saya Christian Barnard, saya mahasiswa manajemen FEB UI tahun 2022. Ya, berikan tepuk tangan untuk Mas. Oke, langsung aja tadi pertanyaannya apa yang paling penting dari yang dipaparkan 4 itu ya tadi ya. Salah satunya adalah do your own research. Jadi sebelum kita berinvestasi ataupun masuk ke dalam market, kita harus tahu dulu bentuk marketnya itu kayak gimana, apa yang ada di dalamnya, dan nanti uang kita tuh dipakai buat apa sih, gitu. Jadi kalau tanpa riset, sama aja tadi kata bapaknya kita kayak judi gitu. Bahkan mendingan kita ke kasino aja gitu kan. Jadi yang penting itu do your own research atau DYOR. Itu aja sih Pak, paling yang terpenting menurut saya. Kasih. Gimana Pak, betul Pak? Iya betul. Baik, nanti ditahan dulu ya. Pertanyaan kedua Pak, ada 4 hadiah Pak. Iya. Satu lagi, oke. Dari program sosialisasi yang Bursa lakukan, yang bekerja sama dengan member kita, Pialang, apa namanya? Boleh diulang lagi Pak mungkin Pak. Tadi saya ada sebutkan program bursa dengan para membernya. Dalam bahasa Inggris itu 4 kata. Jadi itu kita ada istilahnya. Itu bursa bekerja sama dengan Pialang,
pialang bekerja sama dengan universitas. Nah, itu ada istilahnya di dalam bursa gitu. Empat kata. Ada yang tahu? Wah, jangan itu mahasiswa udah expired itu Pak, jangan Pak. Ayo dari sebelah sini ada yang tahu? Boleh dikasih bocoran mungkin Pak, huruf depannya apa Pak? Oh ini huruf depannya F. 4 kata. Oh. Ya ada yang tahu huruf depannya F? Oke ganti Pak, pertanyaan Pak yang mudah aja Pak. Oke. PT kita namanya Bursa Berjangka Jakarta. Kita kadang dipanggil dengan JFX. Apa singkatan JFX? Apa panjangan JFX? Iya itu. Oke, sebelumnya terima kasih. Nama saya Dylan Ferdinand Parkwes Myuntak. Saya mahasiswa akuntansi angkatan 2022. Oke, jadi singkatan dari JFX adalah Jakarta Future Exchange. Ya Pak. Terima kasih. Iya betul 100 nilainya. Boleh maju ke depan tadi dengan yang penerima hadiah pertama? Baik, terima kasih adik-adik. Ya selanjutnya Pak Nur Salam boleh memberikan pertanyaan, jangan susah-susah Pak. Oke, baik. Saya akan ngasih pertanyaan simpel dan cepat. Di belakang saya ada tulisan ICDX, apa kepanjangannya? Ya dah. Kalau mau dapat browsing cepetan, ICDX. Iya, iya. Yang mana? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fauzi, panggil Haikal, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi Islam, angkatan 2022. Kepanjangan ya ICD itu Indonesia Commodity and Derivatives Exchange. Oke, tepat sekali, 100. Oke. Baik Pak, Pak Yugi sekarang Pak, jangan Bapak terus Pak Yugi Pak. Satu lagi ya. Saya juga sama Pak, gampang. ICH. Singkatan apa? Iya. Ya yang langsung, ya oke, belakang. Halo, selamat sore. Saya Fabian Rusman Kapane dari Ilmu Ekonomi Islam juga 2022. Singkatan ICH berarti ya, Indonesia Clearing House. Ya boleh maju ke depan ya, boleh maju ke depan untuk menerima hadiah.
Baik, ini nggak apa-apa ya kita lanjutkan kasih pertanyaan dulu ke adik-adik mahasiswa. Masih ada 6 pertanyaan, boleh ya? Pak Agung, silakan Pak, yang gampang aja Pak. Singkatan tadi apa Pak? Baik. Sebenarnya ini saya mau menggugah teman-teman anak muda untuk menghemat devisa ya kan. Salah satunya tadi pagi Bu Ima menyampaikan kata-kata PALN. PALN itu salah satu bentuk kontrak berjangka yang diatur oleh Pak Pepti, di mana cara penyaluran amanatnya harus melalui pialang yang merupakan anggota pialang yang izinnya diberikan oleh Pak Pepti. Nah, barangkali teman-teman menyimak tadi pagi kata-kata PALN, barangkali tahu singkatannya kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Iya. Boleh. Itu tuh, iya. siapa nih? Ini nih. Ini. Cewek-cewek yang ini. Perkenalkan, nama saya Dea dari manajemen FEBWI 2022. Kepanjangannya PALN, tadi penyaluran amanat luar negeri. Iya, betul. Satu lagi Pak Agung. Satu lagi. Wah, oke, terima kasih. Baik. Tidak jauh dari apa yang tadi saya sampaikan, seperti cerita kita mengenai CPO ya. Cerita kita mengenai CPO kita sebagai penghasil terbesar, tetapi kita tidak bisa mendikte harga CPO itu sendiri. Barangkali teman-teman mahasiswa tahu kira-kira negara mana yang lebih dipandang sebagai rujukan? Iya, masnya belakang tuh. Mana? Yang mana nih? Duluan siapa? Oh ya, ujung. Oke, perkenalkan nama saya Muja dari PT Jasa Bermuda Group. Jadi negara mana yang menjadi pandangan ya untuk CEO itu Malaysia. Ya, betul. Ya, boleh maju ke depan, adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik, selamat ya. Ya, 4 pertanyaan terakhir dari Pak Budi, Pak. Iya, 4 Pak. Banyak amat. Yang gampang aja Pak, mungkin singkatan KBI Pak. Alamat KBI di mana Pak? Ya boleh, yang pertama singkatan PT KBI apa? Ya, sebelah kiri ya. Ya, singkatan KBI. Oke,
terima kasih. Perkenalkan nama saya Rahadian Aulia Yusuf, saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia semester 7 dari jurusan Bisnis Islam. Jadi kalau misalkan dari kepanjangan tadi, KBI adalah Clearing Berjangka Indonesia. Ya, betul. Betul, Clearing Berjangka Indonesia. Yang kedua Pak, Yang kedua alamatnya ya. di mana Pak? Oke, yang kedua boleh browsing nih, siapa pemegang saham PT KBI. Berapa menit Pak browsingnya Pak? 1 menit? 1 menit. Ya, sudah ada yang bisa jawab. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki, mahasiswa Fakultas Teknik Perkapalan, angkatan 2023. Jadi pemegang saham tadi adalah Dana Reksa dan Kementerian BUMN. Terima kasih. Ya, 2 lagi. Pak, hadiahnya dari KBI Pak. Oh, dari KBI, berarti saya yang nanya. Oh nggak apa-apa, Bapak mau sharing. Ya tadi ada pembahasan mengenai SRO ya. SRO di industri PBK siapa aja? Apa aja lembaganya? Ayo. Agak berat kayaknya Pak. Pas ya. Ya Bu Mega lah, pas yang bilang pasnya Bu Mega waktunya. Oh gitu. Kita hitung ya. Mundur ya 10 ya. 9. 8. 7. 6. 5. Coba tanya yang bapak-bapak itu pada tahu tuh. Gak apa-apa nyontek ke bapak-bapak sebelah. 6. Ada Bu Mega. Oh sudah ada, iya boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Faris Nasution dari jurusan Manajemen angkatan 2022. Dan untuk lembaganya itu ada beberapa, yang utama itu ada Bapepti dan sisanya ada yang di 6 logo di depan itu sih. Jadi JFX, ICDX, IX dan lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih. Gimana Pak Budi? Bener apa enggak nih? Ya 85% tapi ya inilah kita bulatkan ke atas jadi satu benar. Oh. Makasih intinya, Pak. Ya Baik. intinya adalah bursa, clearing, ada custody satu lagi sih itu sih. Ya baik, Oh, satu. ini. Ya baik, satu pertanyaan terakhir Pak. Ya pertanyaan terakhir biar gampang singkatan aja lah ya. PBK tadi sering dibahas tuh. PBK singkatan dari apa? Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Abus Ilham dari PT Gatra Mega Berjangka. Dari mana? Arti dari PBK, perdagangan berjangka komoditi. Saya masih 18 Mahasiswa. tahun Pak. Saya gap year. Masnya mahasiswa, maaf. Mahasiswa juga? Enggak. Oh, Tapi tadi juga ada yang jawab bukan mahasiswa. yang mana? Gimana Pak? Diskualifikasi? Yang terakhir boleh lah. Boleh Aduh, lah. ini Pak Budi baik banget loh. Oke, terima kasih Pak Dispensasi atas terus. kesempatannya. Sama-sama. Baik, boleh maju ke depan 4 pemenang untuk mendapatkan hadiah.
Ya, terima kasih adik-adik, selamat sekali lagi. Ya, dengan berakhirnya 4 pertanyaan terakhir, maka berakhir pula diskusi kita pada sore hari. Terima kasih para bapak-bapak atas waktunya, juga atas insight-nya. Semoga ini akan menambah wawasan dan juga karena dua lembaga ini adalah pilar di industri berjangka yang cukup penting, Pak. Semoga akan terus menumbuhkan kepercayaan di para pelaku usaha. Terima kasih bapak-bapak atas waktunya. Saya kembalikan ke MC, Ibu Maria Katarina. Terima kasih Bu Omegawati, bapak-bapak untuk tetap berada di panggung kita berfoto terlebih dahulu di sesi sharing discussion kita bersama dengan moderator. Kita akan ambil gambarnya terlebih dahulu. Baik, kita hitung ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1.